Hai sahabat 153, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih sama saya di acara Trisulito KPPN Tanjung Redep. Kali ini saya nggak sendirian nih sahabat 153, saya ditemani oleh bendahara dari KPPN Tanjung Redep, Mas Adam namanya. Halo. Nah, mumpung ada Mas Bendahara nih, bisa kali ya kita sedikit tanya-tanya mengenai bendahara itu sendiri. Boleh kan ya Mas? Boleh, silakan. Oke, siap. Untuk mulai nih Mas Adam udah berapa tahun nih jadi bendahara? Ya, kurang lebih 2 tahun lah, Mbak. Lumayan lama ya sahabat 153. Kalau boleh tahu, kenapa sih dulu mau jadi bendahara? Ya, karena dulu ada kekosongan yang banyak di posisi bendahara, karena bendahara yang dulu itu mutasi. Nah, kebetulan saya memenuhi syarat untuk menjadi bendahara. Nah, akhirnya ditunjuklah saya menjadi bendahara. Jadi ada unsur terpaksa gitu kan Mas? Ya, kurang lebih seperti itu, Mbak. Tapi kan udah 2 tahun nih Mas, masih terpaksa aja. Ini namanya tugas ya, Mbak, ya, mau gimana. Oh, jadi gitu ya sahabat 153, kalau udah tugas harus dijalani dengan ikhlas. Tadi kan Mas Adam ada nyebut nih syarat, Mas Adam memenuhi syarat gitu ya, ada kata-kata syarat gitu. Kalau boleh tahu nih Mas, syarat jadi bendahara itu emang apa Mas? Ya, kalau bendahara itu ya, Mbak, ya, wajib PNS dan minimal Wajib PNS. golongan 2B. Minimal golongan 2B. Selain itu juga wajib memiliki sertifikat bendahara. Wajib Cuma sertifikat bendahara sahabat 153. kan dulu saya nggak punya sertifikat bendahara itu, Mbak. Akhirnya saya ikut ujian sertifikasi bendahara yang diadakan oleh DJPB. Nah, dari situlah saya memiliki sertifikat bendahara. Oh, jadi gitu sahabat 153. Jadi tadi ada 3 poin ya syaratnya, PNS, golongan minimal 2B, dan punya sertifikat bendahara. Oke Mas Adam, terus boleh dong Mas diceritain dulu awalnya jadi bendahara tuh gimana nih Mas? Ya, awalnya sulit sih ya, Mbak, ya, apalagi kita menemui aplikasi baru. Nah, waktu itu juga masih peralihan tuh, Mbak. Ada aplikasi SAS, kemudian pemakaian aplikasi Sakti. Nah, di situ kan harus banyak belajar aplikasi. Ya, mungkin disitulah awal-awal kesulitannya. Udah Mas, sulitnya itu aja. Ya, banyak sih, Mbak. Ya, tapi jangan disebutin nanti kita takut ya. Kayak tadi Mas Adam ada sedikit nyebut aplikasi nih, ada aplikasi SAS dan aplikasi Sakti. Kebetulan saya kan juga baru setahun nih kerja di perbendaharaan. Nah, saya juga menemui dua aplikasi itu ya Mas, saya juga menemui SAS juga Sakti. Cuma katanya kan kedepannya itu semuanya akan masuk ke Saktinya Ya, Mas. full Sakti. Ya, nah saya itu sedikit nggak sedikit ya, saya emang sedikit nih Mas, sedikit tahu soal SAS dan Sakti. Mungkin Mas Adam boleh nih sedikit jelasin juga ke saya dan ke sahabat 153 tentunya, gimana sih itu SAS, gimana sih itu Sakti, sekilas aja gitu Mas. Ya, kalau SAS itu cuma ini aja ya, Mbak, ya, terkait modul pelaksanaan penganggaran. Sedangkan untuk perencanaan maupun pelaporan itu ada aplikasi tersendiri. Nah, kalau Sakti itu semua aplikasi menjadi satu di Sakti, mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporannya. Jadi ya lebih ringkes Sakti lah, Mbak, karena kan cuma satu aplikasi. Oh, jadi ibaratnya mungkin gini ya sahabat 153, biasanya itu kalau dulu sebelum ada Sakti kan kita pelaporan ada di Saiba ya Mas ya. Ya, Pelaporan ada di Saiba, lalu untuk pelaksanaan anggaran tadi ya SAS itu ya. ya ada. SAS itu untuk pelaksanaan anggaran, dan sementara kalau sekarang di Sakti itu sendiri jadi satu ya Mas ya. Jadi Dari satu. awal dari perencanaan sampai nanti Dari pelaporan pelaporan di Sakti. di Sakti Oh, semua. jadi gimana tuh Mas, lebih mudahkah atau Lebih ringkes Sakti, Mbak. Kita cukup sekali input, nah nanti langsung jadi laporannya. Jadi kita nggak usah input ke Saiba, ke Simak, itu nggak usah, Mbak. Kita tinggal approval aja nanti. Oke sahabat 153, jadi kedepannya kan direncanakan memang menggunakan Sakti ya Mas ya. Benar. Jadi kedepannya karena sudah menggunakan Sakti, insya Allah nih para sahabat 153 yang jadi bendahara itu udah lebih enak gitu kali ya Mas. Ya, mudah-mudahan lebih memudahkan lah, Mbak. Amin. Nah, kita masuk ke suka dukanya nih Mas. Kan namanya pekerjaan nggak semuanya ada sukanya, tapi juga nggak duka-duka terus kan Mas. Nah sekarang boleh dong Mas diceritakan sedikit aja nih suka dukanya, tapi lebih dibanyakin sukanya mungkin ya Mas ya. Boleh. Kalau sukanya sih ya, Mbak, ya, karena saya kan di perbendaharaan tuh, jadi
proses bisnis utamanya ya terkait perbendaharaan. Kalau bendahara itu kan ya secara keseluruhannya Mbak ya, jadi kita paham proses bisnis dari awal sampai akhir. Nah jadi ketika kita melayani satker, nah kita menjadi lebih tahu tuh, karena kita kan sudah pernah menjadi satker tuh. Nah otomatis kan kita tahu lah gimana kesulitan satker, misalkan satker ada kesulitan solusinya seperti apa. Nah kita tahu lah seperti itu karena kita pernah jadi bendahara. Karena pernah merasakan gitu ya. Ya, kalau untuk duka sih sebetulnya lebih banyak ya Mbak ya daripada Aduh, sukanya ya Mbak ya. Jangan diceritain Mas, nanti takut nih ceritanya dikit aja gitu Mas. Ya dukanya tuh kalau misalkan banyak tagihan, sedangkan uang kita terbatas, nanti sering-sering GU lah Mbak. Seperti itu. Jadi itu apa tuh Mas? Gitu ganti uang persediaan Mbak. Oke. Ya, kalau uang kita habis ya di GU diisi lagi Mbak. Oke Mas. Udah itu aja ya dukanya. Ya, Jangan sukanya banyak Mbak. Cuma saya simpen aja Mbak. Oke, tapi sebenarnya jadi bendahara tuh nggak semenakutkan yang dibayangkan, karena kan banyak nih sahabat 153 mungkin yang ditunjuk jadi bendahara dan ngerasa enggak ah jadi bendahara nanti berat atau apa. Nyatanya Mas Adam sudah 2 tahun dan akan berlanjutkah ini Mas? Mudah-mudahan tidak Mbak. Loh, Mas Adam sudah punya sertifikat bendahara, jadi walaupun nanti mungkin mutasi masih bisa ya Mas jadi bendahara atau Bisa, selama kita punya sertifikat masih bisa dilanjutkan jadi bendahara. masa berlaku sertifikat tuh ada nggak Mas? Ada Mbak. Itu berapa tahun? Masa berlaku 5 tahun Mbak, dan nanti ada perpanjangan. Kalau Perpanjangan misalkan tes habis, lagi? Ya. Oke sahabat 153 udah lumayan banyak nih. Terakhir nih Mas Adam, pesan-pesan untuk sahabat 153 yang mungkin akan menjadi bendahara atau yang saat ini sudah menjadi bendahara itu apa Mas? Ya kalau bendahara itu kan ada hubungannya dengan uang ya Mbak ya. Nah kalau saran saya sih harus hati-hati aja dalam mengelola uang persediaannya. Jangan sampai kita ada selisih di pembukuan, karena kalau ada selisih itu merepotkan bendahara itu sendiri. Repot sendiri gitu ya? Ya, dan juga harus teliti Oke. dan harus ada prinsip kehati-hatian yang terutama kalau menjadi bendahara. Mungkin itu aja Mbak pesan saya. Jadi buat sahabat 153 intinya itu satu, hati-hati gitu. Ya kurang lebih Mbak. Dan jangan terpaksa kalau jadi bendahara. Harus ikhlas dalam menjalankan tugas. Oke sahabat 153 udah lumayan nih ya yang kita tahu. Sebenarnya kita tahu nih sedikit gambaran mengenai bendahara itu sendiri. Terima kasih ya Mas Adam atas waktunya. Sama-sama. Semoga lain waktu kita bisa ngobrol lebih banyak lagi soal bendahara. Boleh. Oke sahabat 153, sekian dari kita nih. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.